Okay, have you seen my screen? Oke, sudah ya. Baik. Oke, kita kembali ke definition. Oke. Iya. Coba saya ulangi lagi buat Zaki. Ya. I think your English is better than others. So please, what is recount text, Zaki? A text that Haris. Haris, can you help? To tell about Yes. latest Your Birama. Abi. Iya, ma'am. Okay, what is recount text? Recount text, ma'am. Iya. Recount text yang gimana tuh, ma'am? Azel. Mananya balik. Jelasinnya bahasa Indonesia apa bahasa Inggris, ma'am? Bahasa Inggris, Spanyol. ya? Bahasa Spanyol. Karena kita sedang belajar bahasa Spanyol. A text that telling the reader about one story, action, or activity. Yes, of Telling us course. about the reader of story. Yeah. Of course, everything is telling about story. Everything is talking about event. Everything talking about moment. But what kind of Detail, moment? event, or experience in the past. Yes, exactly. Ma'am, recount text tuh yang cerita-cerita Korea kemarin ya? Iya. Oh, itu, ma'am. So, recount text is a text that tells us about past event. Okay, so the keyword here is kata kuncinya adalah tells, menceritakan, and then past event. Past itu lampau, event itu kejadian-kejadian masa lampau. Jadi pasti sebuah cerita itu menceritakan kejadian, tetapi kejadian yang bagaimana? Yaitu yang past event. Sekali lagi, recount text is a text that tells us about past event. Yang menceritakan tentang kejadian pada masa lampau. Oke, you don't guys? Paham ya? Oke, nah kalau begitu, sekarang Azel, tadi Azel sudah menjawab. So, what is the purpose? Apa tujuannya? Teman-teman. In order to remember. In order to remember me? Yes, of course you always remember me. No, Azel. Jadi Telling us how amazing the story of the reader. Okay, smart and creative student. The purpose of recount text is just to tell about past event. Udah itu doang. Oh, enggak hal yang menarik ya? Iya. About menarik atau tidak itu urusan nanti. Kalau tidak menarik berarti ya tetap recount text walaupun tidak menarik. Sesuatu teks recount adalah teks yang menceritakan masa lampau. Otomatis tujuannya adalah untuk menceritakan masa lampau. Udah gitu doang. Ya. So the purpose is to tell past event. Udah itu aja. Jadi kata kuncinya adalah tell past event, menceritakan kejadian pada masa lampau. Oke. Nah, and then we go to the structures now. Masih ingat structures-nya? There are 3 kinds of structures. Ada 3 structures-nya. Okay, I wanna call your names. Salman Al-Farisi. Okay, I want to test you. Still remember what are the structures of recount text? Yuk, Salman, please unmute.
Iya. About trip to Korea, tentang trip to Korea, there are 3 paragraphs, right? So paragraph 1 is called blah blah blah, paragraph 2, and then the last paragraph 3, what do you call? Then paragraph 1 is called, disebut Orientation. yes, good. Orientation. Orientation is about pengenalan. Ya, pengenalannya biasanya tentang apa saja? Ada? Tokoh. Ya, orientation is covering about, ada 3 biasanya tentang apa saja? Tokoh, waktu, tempat. Ya. Yes. Who, siapa, when, kapan, and where, di mana. Oke ya. Nah, sekarang kalau pada, and the second paragraph kedua tentang apa? Yuk Salman, continue. Events. Yes, about event. Event means kejadiannya. Oh, kejadiannya ngapain aja peristiwanya selama trip to Korea, jalan-jalan ke sini, ke situ, dan sebagainya. And then the last paragraph is about Reorientation. reorientation. Yes, reorientation is like penutup atau closing. Ya, oke. Nah, kemudian kalau sudah, nah kemarin ya kita sudah mengingat tentang recount text itu seperti ini. Nah hari ini we are focusing on, kita hari ini akan fokus ke belajar tentang grammar. Ya, grammarnya adalah about simple past tense. Tentang apa anak-anak? Simple past tense. Yes, simple past tense. Nah perhatikan. Ketika kalian belajar bahasa Inggris, kita tidak bisa lepas dari belajar yang namanya grammar ya. Kenapa sih? Why should we learn grammar? Kenapa kita harus belajar grammar? Karena kita agar lebih paham apa yang akan kita apa yang kita baca, atau biar kita bisa berbicara secara sesuai dengan tata bahasa yang baik. Nah, pada recount text itu teksnya sebagian besar itu menggunakan simple past tense. Ya. Nah, karena nanti proyek kita terakhir adalah kita akan membuat cerita, masing-masing anak akan membuat cerita pengalamannya masing-masing dan nanti akan kita bukukan, ya. Semua kelas 10. Ya, semua kelas 10 yang kelompoknya MEM itu nanti cerita masing-masing akan kita bukukan, kita cetak jadi buku. Nah, oleh karena itu before you start to write your recount text, nah sekarang kita belajar bagaimana cara membuat kalimatnya. Oke. Nah, kita sekarang mengulik simple past tense lagi, ya. Nah, ini. Saya harapkan setelah jam 12 kurang nanti semua yang mengikuti kelas ini harus sudah paham simple past tense. Oke, Adi Priyo masih di sana, Rizky, FWS, Fauzi. Masih, Ma'am. Ya. Abirama fotonya doang. Oke. Perhatikan di sini ya, simple past tense. Simple past tense, simple itu artinya sederhana, past itu lampau, tense itu artinya waktu. Jadi simple past tense adalah pola kalimat untuk kejadian di mana kejadiannya itu terjadi pada waktu lampau. Kemarin, tadi malam, 1 juta tahun yang lalu, atau bahkan 1 detik yang lalu. Itu semuanya termasuk lampau atau past namanya. Ya. Nah, untuk menggunakan simple past tense ini, kita akan ada 2 pola kalimat. Perhatikan baik-baik ya. Belajar grammar itu seperti belajar matematika. Jadi, kita akan menguasai B, syaratnya yang A harus kita kuasai dulu. Jadi bertingkat. Paham ya? Nah, kita perhatikan kalimat ini. Yes, ma'am. Oke, do you still remember here? Hongdae Seoul ya, kita sudah jalan-jalan ke Hongdae ya beberapa waktu yang lalu. Nah, there is an example. Ini ada contoh kalimat. I went to Hongdae. I went to Hongdae. Oke. Nah,
I went to Hongdae, it is a positive sentence. Ini adalah kalimat positif. Tidak ada kata tidak ada tanda tanya, itu berarti positive sentence, ya. Untuk membuat positive sentence pada simple past tense, itu yang pertama adalah, silakan bisa dicatat. 1, subject. Subjeknya yang mana ini? Adalah yang I went to Hongdae, I. Nah, kemudian setelah subjek itu ada kata went. Went itu artinya apa? Pergi. Pergi di sini merupakan kata kerja atau verb. Verbnya bentuk Dua. Lampau. atau lampau. Berasal dari kata Go. go. Yes, good. I went to Hongdae. Jadi pada kalimat positif, simple past tense, susunannya adalah subject. Setelah subject adalah verb to atau kata kerja kedua. Wah, berarti saya harus tahu verb to-nya, Mem. Ya, iya harus tahu. Caranya bagaimana, Mem? Tanya Mr. Google. Gitu ya. Lama-lama Ini berarti makanya V2 ya, Mem? pakai apa? Verbnya verb 2 ya? Ya, betul. Verb to. Pada kalimat positif menggunakan verb to. Subject plus verb to. Nah, bagaimana dengan kalimat negatif? Kalimat negatif itu cirinya ada kata tidak ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Inggris susunannya demikian. Subject, I. Nah, kata tidak itu pada simple past tense negatif itu yaitu tidak hanya not tetapi did not. Oke, atau didn't. Jadi didn't ini artinya tidak, jangan not saja ya, tapi subject dan diikuti did not atau didn't. Nah, setelah did not bagaimana? Diikuti go. Loh kok go? Go itu kata kerja pertama ya. Jadi go itu kata kerja pertama, bukan lagi when. Jadi pada kalimat negatif, kata kerja kedua berubah menjadi kata kerja pertama. Gitu ya Haris ya. Jadi verb to-nya hanya ada pada kalimat positif. Saya ulangi negatifnya. Subject, did not, verb 1. Subjeknya mau siapapun, mau tunggal, mau jamak, mau bentuknya manusia, mau apa, semuanya menggunakan didn't. Oke, nah bagaimana dengan interrogatif atau kalimat tanya? Pada kalimat tanya, nah did-nya kita taruh di depan. Tapi dalam hal ini kalimat tanya did ini artinya menjadi apakah. Kalau tadi did not artinya tidak, kalau ini did I, ini berarti apakah saya. Jadi setelah did diikuti subject, setelah itu diikuti kata kerja pertama lagi. Ya, jadi bukan did I went, tetapi did I go to Hongdae. Oke, paham ya? Oke, saya ulangi. Untuk simple past tense, kalimat positif, subject plus verb to. Untuk negatifnya, subject plus didn't plus verb 1. Untuk interrogatif, did, subject, verb 1. Ya, itu saja yang perlu diperhatikan. Masih bingung? Kita lihat contoh yang lain. I spent my last day in Myeongdong. Oke, I spent pasti verb to, ya, karena kalimat positif. Spent berasal dari kata spent. Kemarin kan sudah ya. Nah, jadi I spent my last day in Myeongdong. Spent di situ verb to. Nah, ini dia negatifnya. I didn't spend. Nah, verb 1-nya spent pakai t, verb 2-nya pakai t, verb 1-nya pakai d. Spend. I didn't spend my last day in Myeongdong. Aku tidak menghabiskan hari terakhirku di Myeongdong, gitu ya. Did I spend my last day in Myeongdong? Oke, gampang ya guys. Oke, diingat-ingat. Setelah ini ada pertanyaan ya. Oke, kalau sudah, marilah kemari kita mengerjakan soal berikut ini. Oke.
Ini sebelum ini saya mau keluar dulu dari sini. Iya, ini dia. Nah, yuk siapa yang mau mencoba? I spent my last holiday in Seoul. Nah, negatifnya menjadi bagaimana ya? Yuk, silakan. Siapa yang mau mencoba? Coba, ma'am. Oke, Dedi, please. I didn't spend my last holiday in Seoul. Oke, very nice. Gini ya, I didn't spend. Ingat, spent-nya berubah jadi spent. Tambah didn't. Gitu aja. My last day. Holiday ya. Oke, sebentar. Nurdin ini terlambat ya guys. Holiday, my last holiday in Seoul. Good, and then interrogatifnya Dedi? Did I spend my last holiday in Seoul? Good. Did I spend my last holiday in Seoul? Oke, gimana nih tulisan saya? My holiday in Seoul. Oke. Golda, Abirama, Rizky FWS, Ya, ma'am. Adi Priyo, ada pertanyaan? Setelah ini ada pertanyaan ya, ada kuis ya, diperhatikan. Good, Daddy, thank you. Next, I went there with my friends, so become negatif. Siapa yang mau coba? Mencoba gratis dan dapat pahala lagi ya. Yuk. I didn't go there Ya. with my friend, ya, man. Oke, good. I didn't. When berubah menjadi go. Go. Yes, good. With my friends. Sip. And then the interrogative is will be Did I Did I? good. Did I what? go Go there. there with my Oke. friends? Yes, very easy, gampang. Pokoknya kalau mendengarkan dengan baik itu pasti gampang. Yes, like this. Oke? Ada pertanyaan? Any questions? Yang jadi V2-nya tuh berarti yang positif doang berarti kan ya, man? Iya, betul sekali. Jadi kita akan menggunakan verb to is only in positive sentence. Hanya pada positive sentence saja kita menggunakan verb to. Ya, pada negatif, interrogatif semuanya menggunakan verb one. Ya, oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, let's go ke sini. Sini aja langsung ya. Oke. Nah, ternyata anak-anak tidak cukup ternyata kita menggunakan verb to. Ya, tapi ada juga kalimat-kalimat yang ternyata tidak ada kata kerjanya. Ya, ada kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Nah, misalnya ini. It was a great trip. Perhatikan kalimat ini. Wow, great trip. Great itu hebat, bagus. Trip itu perjalanan. Seperti kalau kalian ngomong, aku tuh senang banget. Aku senang banget. Mana kata kerjanya? Aku senang banget. Kemarin tuh loh, waktu Azal kesini, aku senang banget. Mana kata kerja aku senang banget? Aku, itu kata benda. Senang, itu kata sifat. Ya. Jadi tidak ada kata kerjanya. Nah, maka jika pada kalimat itu tidak ada kata kerjanya, maka hadirlah yang namanya kata kerja jadi-jadian. Ya, kata kerja jadi-jadian itu adalah kata kerja yang harus ada dalam kalimat karena fungsinya menggantikan kata kerja. Karena dalam kalimat itu enggak ada kata kerja. Nah, makanya kata kerja jadi-jadian ini dalam bahasa Inggris disebut be atau to be. Ya, be atau to be ini adalah sebenarnya wujudnya kata kerja yang tidak sesungguhnya. Ya. Nah, dalam simple past tense, be atau to be ini berwujud dua, was and were. Jadi was dan were itu adalah kata kerja.
Tapi kata kerjanya kata kerja jadi-jadian. Dia akan muncul ketika dalam kalimat itu tidak ada kata kerja. Ya. Nah, jadi munculnya was atau were. Kalau dalam present tense waktu descriptive text semester 1 kita akan menyampaikan, hari ini aku senang banget. So, today I am happy so much. Ya, I am very happy. Jadi ada kata to be am di situ. Tidak bisa kita bilang I happy. Enggak bisa, tapi I am happy. Harus ada to be am. Nah, pada simple past tense juga demikian, ya. Nah, be atau to be itu berupa was atau were. Oke, contoh yang was itu seperti ini. It was a great trip. Nah, sayangnya was dan were ini ada ketentuannya anak-anak yang harus kalian ingat. Was dipakai oleh I, she, he, it. Dah itu saja. Was akan dipakai oleh subjek I, she, he, it. Kalau daddy itu berarti sama saja dengan he. Berarti daddy was happy. Nah, gitu ya. Jadi atau it, misalnya the iPad. The iPad is expensive. Was expensive. Nah, jadi was dipakai apabila subjeknya itu I, she, he, it. Oke. Nah, kemudian kalau were dipakai oleh siapa? You, we, they. Ya. Dedi and Azel. Oh, berarti sama saja dengan they. Jadi mereka menjadi were. Dedi and Azel were at school yesterday. Nah, gitu ya. Nah, penggunaannya dalam kalimat, ini kalimat positif, negatifnya gampang, tinggal ditambah not saja setelah be-nya. It was not a great trip. Wasn't juga benar kan? Ya? Wasn't. Iya. Was not dan wasn't sama. Ya, itu Singkatannya. singkat saja. Interrogatifnya bagaimana? Be-nya di depan. Was it, baru diikuti subject. Ya. And then ini contohnya, the souvenirs were cheap. Nah, kenapa kok souvenirsnya pakai were? Karena souvenirsnya banyak. Jamak. Tahunya mana kalau jamak? Karena souvenirnya ditambah S. S. Betul, seperti itu. Negatifnya tambah not aja. The souvenirs were not cheap. Interrogatifnya, were the souvenirs cheap? Oke, gampang ya guys ya. Ada pertanyaan? Yuk, kalau tidak ada Bu, maksudnya kalimat jamak gimana tuh, Bu? kalimat Lebih dari satu. jamak itu adalah kalimat yang kok kalimat jamak gimana? Kata yang lebih dari satu. Bendanya itu lebih dari satu. Misalnya ya, a table itu berarti tablenya satu. Kalau two tables itu berarti lebih dari satu, tablenya ada dua. Gimana? Barang pakai it kan berarti ya, Bu? Nah, it itu apa sih? It itu untuk benda yang selain manusia ini kan benda, cuman hidup ya, tapi jumlahnya satu. Meskipun itu hewan jumlahnya satu ya it. Meja jumlahnya satu ya it. Nah, selain Kalau lebih, Mem? Kalau lebih berarti sama saja dengan they, mereka. Nah, konotasinya kalau orang Indonesia mereka itu kan manusia ya. Kalau bahasa Inggris tidak. Mereka itu ya apapun pokoknya jumlahnya lebih dari satu itu they. Ya, misalnya mejanya kok 10 berarti they. Ya, 10 tables were in the classroom. 10 meja di dalam kelas. Nah, maka 10 tables ini saya bisa ganti they were. Ya, they were in the classroom. Gitu. Paham ya, guys ya? Nah, sekarang ini ada contoh. Kimchi was delicious. Kimchi-nya enak banget ya. Kimchi itu enak. Nah, kemudian kita rubah menjadi negatif, maka akan menjadi bagaimana? Saya coba pengen nanya Arifin Nurdin. Yuk, Din. Aku, Mem. Yuk, change into negatif. Ubah ini menjadi kalimat negatif. Yang lain siap-siap yang bawah ya. Yuk, negatifnya menjadi bagaimana, Vin?
Gitu. Kimchi Oke. was not Oh, iya. delicious. Yes, betul. Kimchi was not atau wasn't gini ya. Ya. Wasn't delicious. Oke. Interrogatifnya? Tip? Did kimchi was delicious? Apa? Did. Kok did? Apa tuh? Nggak tahu. Ayo. Was. Was. Ini loh, Was. ini B-nya Oh. ya. Was-nya di depan ya. Was. Ya. Was kimchi. Delicious. Oke, ini gampang banget. Jangan lupa tanda tanya. Ya. Oke, nah sekarang the National Museum and Gyeongbokgung Palace. Nah, ini berarti ada dua nih, makanya pakainya were ya. Istana sama museum. We're very far from here. Nah, coba saya kepengen Mas Golda ganteng. Ya. Apa, Ma'am? Ya, ini dirubah menjadi kalimat negatif. Bentar, Ma'am. Ya, kayaknya lagi loading gitu Gigi. Ayo. Susah, Ma'am. Ya wis, Abirama. Abirama, Ya, Ma'am. ya. Ini coba dirubah menjadi kalimat Ya, Ma'am. negatif. Ya. Bentar, Ma'am. Negatif saya bingung kan, Ma'am. Kalau yang tanda tanya ngerti, Ma'am. Oke deh, kalau gitu kamu yang tanda tanya. Ini orang lain dulu. Rifki SBS. Rifki Padilah. Rifki, Ki. Ya, Kiki. Ya, Bu. Ya, yuk. Ini dirubah menjadi negatif. Kayak ini. Jadi subjek, to be, be-nya ditambah not. Udah gitu doang, guys. Jadi menjadi bagaimana, Ki? The National Museum and Gyeongbokgung Palace. Bernard. Were not atau weren't very far from here. ya gitu. Gitu ya Zen ya Abirama. Jadi B-nya di sini were, kita tambahkan not saja, yang lain sama persis. Ya, Golda juga ya. Jadi di sini subjeknya kan dua, The National Museum and Gyeongbokgung Palace. Plus B, B-nya itu were. Nah, kalau sudah ketemu were di sini tinggal ditambahkan not. Itu doang ya. Nah, coba sekarang Abi mau coba yang negatif B. Bentar, Ma'am. Kok negatif, interrogatif ya. Yo. Kayak kimchi di atas itu susunannya. Gimana? Bentar, Ma'am. Berarti was. Was apa were? Di sini were. Were, Ma'am. Were. Oke, were. Yes. Tunggu, Ma'am. Were terus setelah were apa? Subjek. Subjeknya apa? Subjeknya ini, Ma'am. Apa? The National Museum. The National Museum and Gyeongbokgung Palace. Ya. Nah, coba kalau kita tulis ini kan panjang banget. Boleh nggak ini diganti subjeknya? The National Museum and Gyeongbokgung Palace. Kalau kita ganti itu kita ganti apa ya? She, apa he, apa it, apa they, apa we, apa They. 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 Kenapa kok bisa they? Karena Lebih dari satu. lebih dari satu ini bendanya. Ada museum dan yang kedua ada palace. Palace itu istana. Nah, kalau dua berarti sama saja dengan mereka. Were they very far from here? Nah, begitu loh guys. Nah, ini baru selesai. Ya, saya ulangi sebelum kita masuk ke latihan soal. Jadi, untuk membuat simple past tense, kita bisa menggunakan dua cara. Satu, yang ada verb-nya. Yang kedua, yang ada be-nya. Yang ada verb-nya pada kalimat positif itu menggunakan verb to, subject diikuti verb to.
Negatifnya subject diikuti did not diikuti one. Oke, interrogatifnya did kemudian subject verb one. Nah, bagaimana dengan yang was and were ini? Was and were itu disebut be atau to be. Ya, dia ada kalau tidak ada kata kerjanya kalimatnya, maka di sini dikasih was atau were. Was atau were ini digunakan berbeda sesuai dengan subjeknya. Kalau was dipakai oleh subjek, siapa saja tadi? I, she, he, dan it. Oke. Kalau were siapa? You, You, they, 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 we, we. Oke. Kalau misalnya a child, seorang anak, itu was apa were? was, Was. Kalau 3 children, were. Were. gitu ceritanya. Ya. Oke. Paham ya? Baik, kalau apa namanya tidak ada yang ditanyakan. Ada pertanyaan nggak sebelum kita latihan soal? Tidak ada? Oke, baik, kalau tidak ada, kita akan berlatih soal. I have got 10 questions. Saya ada 10 pertanyaan ini. Oke, bentar saya share screen ya. Here it is. Nah, ini dia yang mencoba menjawab meskipun salah akan mendapatkan nilai. Yuk, number 1. I bla 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 go to Seoul by train. I bla 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 go yang ada di dalam kurung ini ya, yang kalian betulkan. To Seoul by train. Saya pergi When. ke Seoul. Manusianya siapa namanya? Siapa tadi? Arifin ya? Iya. Oke, good Arif. Oke, I went to Seoul by train. Sebentar saya catat namanya dulu. Where is my pen? Oke, Arifin. Good. Number 2. Edim, we were like, Gimana, Dad? We were not, Oke, nah, thank you ya, Dedi, tapi masih kurang tepat. Like itu suka, ya, suka, cinta, sayang, rindu, itu semuanya ya, rindu, sayang, suka, rindu, cinta, suka itu kata kerja. Sekali lagi kata kerja. Kalau kalian ngomong kata kerja I love you, apa I am love you? Kalian kalau nyatain cinta, I love you, apa I am love you? Yang pernah menyatakan cinta. Hah? Pasti I love you kan? Nah, love itu kata kerja. Kalau kata kerja dia tidak ketemu to be. Nah, jadi tadi Dedi tidak usah pakai was. Tapi pakainya apa di sini? Ayo Dad, dipikir lagi. Negatifnya. we were kan? Doesn't. Doesn't ya, Bang? Doesn't. Hello, untuk negatif. Didn't kan? Didn't like. Oh, didn't ya? Iya, didn't. Didn't like. Oh, Nah, gitu ya, Dad. Jadi, Leo, ma'am. nggak apa-apa. Jadi kita harus tahu di sini kata kerja apa enggak. Kalau kata kerja berarti negatifnya pakainya didn't. Gitu ceritanya. Gitu ya, Dad ya. Oke, thank you for trying. Yeah, ma'am. Jadi next, number 3, yuk. Ini kalimat tanya. Diingat dulu, yang ada di dalam kurung ini apa? See itu artinya melihat. Kerja. Ya, so. Did you seen? Did you see? Tahu. Siapa dulu nih? Yuk. Salman, yuk Salman. Are you see the scenery? Hello Salman, jangan amnesia. See itu kata kerja. Kata kerja tidak ketemu to be, tidak ada are you see. Ayo, apa tadi? Are you saw
No, 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 no. I went go. I didn't go. Did I go? Nah, berarti kalau di sini apa? Oh, did I see the scenery? Did you see? Did you see the scenery? Nah, sip, gitu Salman. Ya, baru betul. Jadi kalau ada kata kerja di sini nggak mungkin ada be. Ya, jadi di sini did. Selalu ketemunya did ya. Did you see the scenery? Good. Oke, Salman. Next, number 4. Sebutkan nama. Yuk kita coba. Di sini be. Nah, udah enak kan, udah kasih tahu kalau be. Tinggal kalian pilih. Be-nya itu was apa were yang tepat. Yuk. Our memory in soul, blah blah blah, so wonderful. Was boring. Yuk. Being ya, Mem. Kita nggak Will. Were being. Nah, apa nih? Be itu ada 2 saja, was atau were. Udah, kamu pilih yang mana? Was, Were ma'am. being. Was. Oke, kenapa kok was? Kok bukan were? Kira-kira apa ya? Harusnya were ya. Kan were di Seoul kan banyak, Mem. Tahu. Gini. Were ya. Gini ya. Our memory. Kalau ada kata seperti ini, Banyak contoh yang nomor 5 juga. My friends. Teman-temanku. Our memory, ingatanku. Kalau ada seperti ini, yang kalian lihat itu ininya. Kata bendanya. Memory itu ingatan. Friends, ada S-nya itu artinya teman-teman. Kalau ingatan, bukan ingatan-ingatan, tapi ingatan saja. Ini memory, bukan memories. Ya, pernah dengar ada apa itu program TV Golden Memories. Nah, itu berarti memorinya banyak. Kalau memori saja itu berarti 1. Ya. Nah, kalau 1 itu berarti was apa were. Tapi itu kalau ada hour-nya jadi gimana, Mem? Iya, Nah, kalau ada hour-nya bagaimana? Pinter pertanyaannya. Kalau misalnya gini, Haris di rumah isinya berapa orang? 4 ya. 4, misalnya 4 orang ya. 4. Makanya Haris akan bilang begini, our house is at Jalan Bumi Rejo number bla bla bla. Itu maknanya Haris rumahnya berapa? 1. 1. Nah, tapi bilangnya Tapi our orangnya ada- house karena enggak hanya rumahnya Haris, rumahnya bapak, ibu, kakak, adik, nenek, kakek ya. Nah, walaupun banyak, tapi yang penting rumahnya itu 1. Nah, maka di situ berarti ininya tunggal. Nah, seperti ini my friends. Teman-teman. Loh, tapi kok my itu kan saya, artinya ku. Ayo, di ini bukan my-nya tapi friends-nya. Teman-temanku. Ya. Nah, kalau begitu, kalau ini kita sudah tahu kalau our memory ini 1 berarti ini was apa were? Was. Nah, berbeda kalau saya bilang begini, our memories. Nah, atau saya bisa bilang begini, my memories. Nah, itu kalau my memories berarti were. Kalau our memory, meskipun our 1. Ya, our house is in Semarang. Our houses are in Semarang, in Jakarta, in Bali. Nah, gitu ya. Paham ya anak-anak ya? Oke. Yuk, karena ini yang tadi yang jawab bareng-bareng nggak ada yang dapat nilai. Ya sekarang yang ini. My friends and I, teman-temanku dan aku, be in the hotel. Yuk, siapa yang mau coba? Where. Yuk, siapa yang mau coba? Siapa tadi? Arifin. Oke, were. Good. Were. Ini banyak orang. Ya, my friends and I. Oke. Nah, sekarang saya panggil namanya, ya. Oke, Seoul Tower, be not. Nah, ini berarti kalimat negatif dan ada be-nya. Coba Golda sekarang pasti udah bisa Golda. Yo.
Be itu berarti was atau were. Kamu pilih was apa were. Terus ditambah not. Bentar Bu. Was atau were ya Bu? Kalau be ya Bu. Mem ini tanya kamu kok, kamu nanya Mem. Seoul Tower. Nah, was atau be atau were, sorry. Was atau were itu tergantung subjeknya. Kalau subjeknya Seoul Tower, towernya Seoul. Towernya ada berapa ini kira-kira? Was Bu, was Bu, was Bu. Was Yes, Mem. was. Kenapa kok bisa was, Golda? Lah tadi Mem Nunung menjelaskan yang nomor 4 tuh was. Terus lah ini soalnya sama Bu. Ini sih gua pikir soalnya sama. Enggak gitu. Golda. Seoul Tower itu towernya Seoul. Towernya di Seoul loh. Ini kalau towernya banyak itu berarti towers tambah S. Tapi kalau Iya Mem. Ya itu saya mau ngomong gitu Mem. Golda, ya Allah ya Rab, yes, good. Betul ya, Yes. meskipun ngarang ya Golda ya. Enggak ngarang Mem. Tapi Emang oke, saya. nah, sekarang Coba-coba. coba. Yuk yang ini coba. I visit. Visit itu artinya mengunjungi. Dava ya, coba Dava. Yuk. I bla 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 visit Seoul once. Saya ke Seoul, mengunjungi ke Seoul sekali. Nah, visitnya jadi apa ya? Visited. Good. Very nice, Dava. Betul. Kata kerja keduanya visit adalah visited. Ya, kok bisa tahu? Ya tahu dong. Ya cari-cari di Google, nanya-nanya, ya banyak baca, banyak nonton film, ya banyak dengerin lagu, nanti tahu. Nah, ini ada be ya. Kalau be berarti isinya apa tadi? Kalau enggak was ya, were. Gyeongbokgung Palace. Nah, Gyeongbokgung Palace, Istana Gyeongbokgung. Rafli Fauzan, please unmute. Ayo cepat, ini waktunya sudah selesai ya harusnya, sudah lebih 2 menit. Yuk, Gyeongbokgung Palace. Was over, Rafli? Oh, was. Oke, very nice, good. Karena palace-nya 1, bukan palaces ya. Oke, nah ini yang terkait love kimchi and eat. Coba Azel ya. Yuk Azel. I love kimchi so much, so I eat it a lot. Nah, love-nya jadi apa? Dulu aku pernah suka kamu, berarti I sekarang udah enggak lagi. Berarti kata kerja kedua love. Love apa? Alah Hazel kesuwen no. Yuk yang lain, can you help? Loved ya Bu. Good, I loved kimchi so much, so I Ate. very nice. Ini sudah kita bahas semua ya. At ini pernah kita bahas yang waktu trip to Korea. It menjadi at. Tulisannya AT. Diingat-ingat ya. Love-nya menjadi loved. It. Good. Nah yang terakhir. Bu, izin kamar mandi, Bu. Ya, 1 detik cepat lari. Haris yuk, Haris belum. We bla 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 not forget. Weren't forget. Ayo Haris, kamu lupa. Forget itu Didn't. kata kerja. Ya, berarti ini Haris number 2. Oh, berarti Jason. doesn't ya? Apa? Doesn't ya? Ini number 2. Didn't. Nah, Oh, didn't. Tidak ada kata doesn't pada simple past tense. Simple past tense itu mengenalnya didn't, tidak ada doesn't. Doesn't itu simple present tense. Setelah didn't apa diikuti apa, Riz? forget dong. Forget. Sip. Nah, begini ya. Oke, jadi semuanya sudah dikerjakan. Sekali lagi, untuk positif subjek plus verb to atau subjek plus to be was atau were. Negatifnya selalu didn't pada simple past tense, jangan mikir ada doesn't nggak ada ya. Oke gitu ya, baik. Oke anak-anak, alhamdulillah today we have discussed about simple past tense.